Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, my viewer, salam perkenalan. Bersama gue di sini Rian di channel terbaru gue, yaitu Rian Dani Channel, penjelajah wisata budaya dan kuliner dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum. Oke, my viewers, saat ini adalah hari dan tepatnya tanggal 22 Juni 2020. Untuk itu konten YouTube pertama gue yaitu berhubungan dengan budaya dan juga sejarahnya. Salah satunya yaitu tentang sejarah ibu kota negara tercinta kita, yaitu Jakarta. My viewers tahu kan hari ini adalah hari apa? Hari ulang tahun kota Jakarta yang ke-493 tahun. Wow, sudah cukup tua ya ternyata. Perjalanan panjang sejarah ibu kota kita ini sangat panjang sekali, my viewers. Kita tahu ulang tahun kota Jakarta itu tepatnya tanggal 22 Juni 1527. Ada apa sih sebenarnya tentang sejarah Jakarta ini? Perjalanan panjang dari mulai dia namanya Sunda Kelapa, terus dia dari namanya Jayakarta diganti Batavia sampai sekarang Jakarta. My viewers, dari Sabang sampai Merauke, saudaraku, saudariku semua, Jakarta kita tahu adalah ibu kota negara Indonesia. Jadi pusat Jakarta itu dia ada terletak di bagian barat Pulau Jawa. Di bagian barat Pulau Jawa, dan kita tahu semua bahwa bukti sejarah tentang kota atau nama Jakarta itu diambil dari salah satu prasasti peninggalan kerajaan bercorak Hindu yang pertama loh, yaitu apa? Tarumanegara, di masa pemerintahan Raja Purnawarman. Semenjak itu nama Jakarta muncul lagi setelah kerajaan Tarumanegara yang namanya Jakarta itu tercatat dalam prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu nama Jakarta juga diambil atau terdapat dalam prasasti batu tulis peninggalan kerajaan Sunda, Pakuan, Pajajaran, di mana saat itu rajanya masa peralihan dari Sri Baduka Maharaja yang berkuasa di tahun 1482 sampai 1521 Masehi, koreksi kalau saya salah. Itu adalah masa peralihan dari beliau kepada putranya, yaitu Prabu Surawisesa. Dan saat itu perdagangan kerajaan Sunda memang sangat maju. Beliau bersaing dengan kerajaan-kerajaan Islam, terutama Demak. Karena saat itu bangsa pertama yang pernah menjajaki wilayah Nusantara yaitu Portugis. Di masa pemerintahan Henry Lene atau John Albuquerque. Dan juga sekarang my viewers tahu lah, Jakarta ini berusia 493 tahun. Wow, usia yang sangat tua sekali. Dulu bernama Sunda Kelapa. Nama ini merupakan salah satu wilayah pelabuhan terbesar yang dimiliki oleh kerajaan Sunda Pakuan atau Sunda Pakuan Pajajaran. Jadi saat peralihan perdagangan yang dikuasai oleh Pajajaran itu merupakan perjanjian antara Pakuan Pajajaran dengan Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa, gitu loh. Jadi isi itu ada nama perjanjian bernama Perjanjian Prasasti Padrau yang sekarang ada di Museum Sejarah Jakarta. Gitu. Kita tahu semua setelah kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda Pakuan yang menulis nama Jakarta, Jayakarta, yaitu dalam prasasti Tugu peninggalan kerajaan Tarumanegara,
dan prasasti batu tulis peninggalan kerajaan Sunda Pakuan. Nama Jakarta, Jayakarta atau Sunda Kelapa sudah tercatat di situ. Ketika masa peralihan dari kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda Pakuan, dan masuk wilayah Kesultanan Banten, saat itu kita mengenal istilah, ada salah satu pahlawan kita, yaitu namanya Pangeran Jayakarta. Sebenarnya Jayakarta itu adalah salah satu nama seorang panglima perang atau seorang pahlawan dari kerajaan Banten. Jadi dia bergelar Pangeran Jayakarta. Seperti itu. Kurang lebih ketika kerajaan Tarumanegara sudah hilang, sudah berakhir di masa pemerintahan Raja Purnawarman, terus kerajaan Sunda Pakuan di masa pemerintahan Prabu Siliwangi dan putranya Sri Prabu Surawisesa yang menguasai wilayah Sunda Kelapa sebagai pelabuhan terbesar saat itu yang bekerja sama dengan Portugis untuk menguasai perdagangan di wilayah itu. Banyak sekali persaingan saat itu, dan kerajaan Sunda Pakuan meminta bantuan Portugis untuk apa? Untuk menguasai seluruh wilayah Sunda Kelapa, my viewers. Menguasai Sunda Kelapa, jadi bahasanya tuh, bahasa kalau kayak bahasa kasar kita sekarang nih, gua mau pelabuhan Sunda Kelapa, keuntungan semua harus milik gua, milik kerajaan Pakuan Pajajaran, dan separuh keuntungannya gua harus berbagi sama Portugis, kurang lebih seperti itu. Makanya banyak sekali yang menentang. Salah satunya itu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan terbesar Islam saat itu. Kita tahu raja-rajanya, yaitu Raden Patah, Pangeran Sekar, dan Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono inilah Raja Demak yang mengutus Fathahillah untuk menggempur Portugis di Sunda Kelapa. Tepatnya di tanggal 22 Juni 1527. Sultan Trenggono mengutus Fathahillah atau Fadilahkan menjadi panglima perang saat itu. Jadi ada sebagian yang beranggapan bahwa Fathahillah itu adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah satu wali Songo. Tapi ternyata itu bukan ya, my viewers ya. Kita ini ada dua nama yang berbeda, Fathahillah dan Syarif Hidayatullah. Fathahillah adalah seorang panglima perang kerajaan Demak yang diutus Sultan Trenggono untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Karena perdagangan kerajaan Demak itu dikuasai oleh kerajaan Pakuan Pajajaran yang dibantu oleh Portugis, sedangkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo. Beliau mempunyai wilayah sendiri, yaitu kerajaan Cirebon atau Istana Pakumati, dan ini berhubungan dengan Prabu Siliwangi dan Surawisesa karena Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah cucu dari Prabu Siliwangi dan keponakan dari Prabu Surawisesa. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibedakan antara Fathahillah dan Sunan Gunung Jati. Jadi ketika Sultan Trenggono mengutus Fathahillah untuk menggempur Portugis, terjadi perang besar saat itu. Tepatnya tanggal 22 Juni 1527 yang tadi saya bilang di atas. Gitu loh. Dan kemenangan berpihak kepada kerajaan Demak saat itu. Portugis lari lunggang-langgang. Jadi bisa dibilang bangsa yang pertama datang ke wilayah Nusantara bukan Belanda, Portugis. Tapi Portugis belum menguasai semuanya, yaitu karena tujuan dia awal bukan untuk menjajah, tapi dia untuk berdagang. Jadi seperti itu. Akhirnya Fathahillah atau Fadilahkan merebut kembali pelabuhan Sunda Kelapa setelah memenangkan pertempuran dengan Portugis. Dan saat itu Sunda Pakuan sudah hilang gitu loh. Maksudnya sudah hilang dalam sini, beliau pusat kerajaan Pajajaran itu beliau nggak bekerja sama lagi karena pelabuhan Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Demak. Akhirnya Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan berjaya atau kemenangan abadi. Itu di tahun 1527. Saat pelabuhan Sunda Kelapa dikuasai oleh kerajaan Demak,
itu bertahan cukup lama, my viewers. Bertahan cukup lama sekali sampai kedatangan Belanda. Kita tahu semua lah, Belanda itu mulai menjajah Nusantara itu tepat di tahun 1602 dengan didirikannya VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, atau Kongsi Dagang Hindia Belanda. Kita semua juga tahu pertama kali Belanda datang ke Indonesia itu di tahun 1596 di bawah pemerintahan pimpinan Cornelis de Houtman. Beliau datang sampai di Pelabuhan Banten. Nah, saat itu orang-orang Banten pun mereka awalnya tuh ketemu bangsa Belanda baik. Itu karena mereka mengira Belanda datang untuk berdagang. Tapi ternyata minggu, bulan, tahun, lama-lama nih Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tuh ingin menguasai perdagangan di wilayah Banten, terutama mengambil rempah-rempah saat itu. Karena saat itu rempah-rempah kita laku gitu loh, dan dibutuhkan oleh bangsa Eropa saat itu, seperti lada, ala, cengkeh, dan yang lainnya. Akhirnya ketika Pelabuhan Banten sudah dikuasai oleh Belanda, oleh Cornelis de Houtman, beliau menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dan tepat tahun 1602, Belanda membentuk suatu perdagangan bernama VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, dengan gubernur jenderal pertama yaitu bernama Pieter Both. Pusatnya ada di kota Ambon di Maluku. Selama VOC didirikan, banyak sekali perdagangan-perdagangan yang bisa dibilang itu sangat licik. Karena Belanda di samping menguasai perdagangan Nusantara, merampas, dan juga mereka sebenarnya ingin juga menguasai wilayah kerajaan-kerajaan. Saat itu bangsa Belanda meminta kerajaan Banten untuk membangun benteng atau loji. Nah, saat terjadi perang saudara saat itu antara Belanda dan Belgia, keuangan VOC saat itu sangat kacau. Akhirnya di masa pemerintahan gubernur VOC Jan Pieter Zoon-Koon, kantor pusat VOC yang tadinya di Maluku Ambon itu pindah ke Jayakarta. Oleh gubernur Jan Pieter Zoon-Koon, Jayakarta diganti nama menjadi Batavia dengan didirikannya Balai Kota yang sekarang disebut Kota Tua Museum Fathahillah yang sekarang ada di daerah Jakarta Barat. Gitu. Setelah VOC mengganti nama menjadi Batavia, kita hampir 350 tahun dijajah VOC. Dari Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon-Koon, terus Abraham van Riebeeck, Gustav Willem Baron van Imhoff, dan lain-lain. Nah, Batavia yang diganti nama oleh Jan Pieter Zoon-Koon itu juga pernah sempat melakukan peperangan dengan apa? Kesultanan Mataram. Saat itu Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, dia adalah raja besar kerajaan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Pusat perdagangan kerajaan Mataram yang di Batavia juga diambil alih oleh VOC. Akhirnya Sultan Agung beserta prajurit-prajuritnya itu mengutus mereka menggempur VOC di Batavia di tahun 1628 dan 1629. Tapi sayangnya gagal, my viewers. Karena ada salah satu abdi dalamnya Sultan Mataram, Sultan Agung, yang berkhianat. Hingga pusat perbekalan makanan prajurit Mataram yang di Kerawang, yang di Cirebon itu dibakar sama VOC. Sultan Agung tidak gentar. Di tahun 1629 dia mengutus lagi untuk menggempur VOC di Batavia. Suro Agul-Agul, Adipati Uposonto, Kiai Dipati Mandurejo, itu adalah senopati pilih tanding dari Mataram. Tapi tetap saja Mataram tetap kalah. Karena apa?
persenjataan VOC itu lebih bagus di zamannya. Beliau punya bedil, beliau punya meriam, beliau punya senjata, sedangkan prajurit kita saat itu mungkin hanya tombak, keris, pedang. Ketika sudah nyebur dua dengan pedang, udah ditembak, ya udah mati. Jadi seperti itu. Hingga hampir 350 tahun kita dijajah Belanda. Akhirnya peralihan ke Jepang. Karena Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati tahun 1942. 350 tahun penjajahan Belanda berakhir. Nusantara dikuasai oleh Jepang atau Dai Nippon di tahun 1942. Hingga penjajahan Jepang hanya berlangsung hanya 3 tahun sampai 1945. Hingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan tepat tanggal 17 Agustus 1945. Jadi oleh Presiden Soekarno, Jakarta sempat menjadi ibu kota beberapa tahun, karena tahun 1949 ibu kota negara kita pindah ke Jogja, RIS, Republik Indonesia Serikat, di tahun 1949 sampai terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Dari tahun 1950 Presiden Soekarno mengembalikan lagi ibu kota negara ke Jakarta. Jadi my viewers, itulah sejarah singkat kota Jakarta yang sekarang nih berusia 493 tahun. Wow. 22 Juni 1527, 22 Juni 2020. Itulah sejarah singkat kota Jakarta, dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, sampai sekarang Jakarta. Harapan gue sebagai warga Jakarta, semoga ulang tahun Jakarta yang ke-493 tahun ini, Jakarta lebih baik lagi, menjadi ibu kota negara yang diakui dunia, menjadi kota terbersih, teraman. Oke, my viewers, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu sejarah singkat tentang Jakarta. Tutorial gue di edisi YouTube pertama gue ini. Semoga bermanfaat, semoga diterima. Mohon maaf kalau masalah ada kesalahan atau kekurangan. Saya tetap manusia biasa. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan apapun, saya minta maaf dan saya mohon tulis komen, like, dan subscribe di channel terbaru saya, Riyandani Channel, penjelajah wisata kuliner, budaya, dan sejarah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Oke, sampai di sini dulu edisi tutorial gue saat ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkahi untuk my viewers, saudara-saudariku. Sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.